Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Siak dengan saya Riyadi Gunawan Harahap SPD dari SD Negeri 16 Pinang Sebatang Barat. Saya Dina Damayanti dari SMP Negeri 5 Tualang. Saya Fadli Rahman Effendi dari SD Negeri 10 Tualang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadli, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Bu Dina? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Seperti harapan kita bersama. Baiklah, siang ini saya selaku observer akan mensupervisi kegiatan Bu Dina yang akan menjadi coach pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, Ya, Pak. jadi terkait kegiatan coaching nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, bisa Bu Dina? Bisa Pak. Oke. Jadi dalam proses coaching itu tentu saya berharap nih selaku observer Bu Dina bisa menampilkan prinsip-prinsip seorang coach, ya kan? Dimana Bu Dina mampu menjalin nilai kemitraan nih dengan coachnya selaku coach, kemudian kreatif dalam menggali potensi coach, ya Bu Dina ya. Kemudian sebelum itu ada rubrik penilaian yang harus saya sampaikan kepada Bu Dina terkait penilaian yang akan saya lakukan dalam proses coaching nanti. Gimana Bu Dina? Bisa dilihat dulu rubriknya Bu Dina ya. Di sini ada 4 indikator nih. Bisa dibaca Bu Dina? Oke, iya Pak. Oke, Paham. saya sudah paham. Baiklah Bu Dina, bisa dipahami Bu Dina ya, Iya, terkait rubrik mudah-mudahan, insyaallah. yang sudah saya bacakan tersebut. Nah, ini Bu Dina nih. Dalam proses coaching ini nanti potensi apa sih yang ingin Bu Dina kembangkan nih selaku coach dalam pelaksanaan teknik coaching dengan coach Ibu nanti? Ada beberapa sebenarnya Pak yang ingin saya kembangkan potensi dalam diri saya sebagai coach. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh atau kesadaran diri ya Pak? Terserah. Kehadiran penuh. Oke, kehadiran penuh. Iya, Kehadiran penuh. Kemudian pertanyaan berbobot Pak. Kenapa saya mengambil itu? Karena ada yang saya ingin capai dari hal demikian Pak. Jadi dari yang saya tangkap nih Bu Dina ingin mengembangkan potensi kehadiran penuh, kemudian bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Dina. Kurang lebih begitu Bu Dina. Iya. Nah, luar biasa sekali Bu Dina ini. Jadi hal spesifik mana sih yang menurut Bu Dina sangat penting ini yang akan Bu Dina kembangkan nih? Dari tadi kan ada 2 tuh, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Mana sih yang lebih spesifik rasanya, yang realistis mungkin, atau mungkin yang memang berdampak penuh terhadap coach nih? Oke. Mungkin yang lebih saya ingin tingkatkan ya Pak, yang lebih spesifik itu adalah pertanyaan berbobot. Oke. Karena begini, saya ingin mencoba dapat menggunakan kata kunci yang disampaikan coach saya. Dari kata kunci ini nantinya dapat saya menggali ide atau potensi yang ada pada coach, sehingga saya dapat membantu beliau mencari, bukan saya, beliau sendiri dapat menentukan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian. Oke, Bu Dina luar biasa sekali ya. Memang sih dalam proses coaching dapat memunculkan pertanyaan berbobot itu mampu mengeksplorasi kreativitas, mungkin cara berpikir dan cara pandang coach kita, sehingga dia mampu menemukan solusi. Begitu kurang lebih Bu Dina ya. Iya, benar sekali Pak. Oke, luar biasa Bu Dina. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih yang akan saya ajukan sama Bu Dina terkait proses coaching kita nanti. Indikator apa sih yang menandakan ya, atau sebagai acuan bahwa proses coaching yang Bu Dina lakukan itu baik gitu, sudah akan berdampak dan membawa hasil bagi coachingnya? Apa indikatornya Bu Dina? Yang jelas saya berharap yang pertama itu saya sudah dapat menjalankan Alutirta dengan baik. Kemudian
Koci saya dapat terbuka dengan saya menggunakan kata kunci dari yang beliau sampaikan. Koci saya terbuka, kemudian beliau juga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, sangat menarik nih Bu Dina nih. Saya udah nggak sabar nih melihat seperti apa sih nanti kegiatan coaching ini akan berlangsung. Apakah Bu Dina mampu mengeksplorasi pemikiran dari coachnya seperti yang Bu Dina sampaikan, sehingga coach itu terbuka, mampu bercerita terbuka apa saja terhadap Bu Dina. Kira-kira siap Bu Dina untuk melaksanakan coaching hari ini? Insya Allah Insya Allah siap ya. Oke, kalau begitu mari kita laksanakan Bu Dina. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ada apa Bapak menemui saya pada siang hari ini? Aduh, ini terkait gundah gulana di hati lah ya. Namanya pekerjaan, ada di mana posisinya kita nih jenuh kan gitu. Jadi saya sudah lama, sudah 10 tahun di sana, sudah capek di perjalanan karena jauh rasanya, 45 menit, PP udah 90 menit kan gitu Bu. Jadi dan suasana di sekolah itu pun rasa saya kurang cocok dengan saya lagi. Karena saya ingin membangun, saya ingin berkarya, saya ingin meningkatkan kompetensi, tetapi guru-guru di sana sepertinya ya berada di zona nyaman, yang nggak mau bergerak, ya batas ngajar pulang. Jadi itulah saya kenapa di sini sama Ibu. Nah, dari pertemuan kita hari ini harapannya apa yang Bapak ingin dapatkan? Harapannya pasti di sini menemukan solusi dari problem-problem yang saya hadapi ini. Nah, bisa diceritakan lagi sama saya apa yang Bapak rasakan? Ya, ini lebih ke ya seperti saya bilang tadi kan Bu, motivasi lah. Jadi motivasi saya sudah berkurang di situ. Jadi apa yang sudah saya lakukan 10 tahun ini sepertinya tidak diterima sama guru-guru di sana. Saya ya seperti saya bilang tadi, saya sudah berupaya meningkatkan supaya bagaimana sekolah itu bagus, baik, sekolah itu dikenal, sekolah itu berkembang gitu. Tapi kenyataan di lapangan saya bergerak sendiri, seperti saya memikul sekolah itu, tugas-tugas sekolah itu saya sendiri. Nah, jadi gimana ya Bu ya? Saya mau guru-guru di sana tuh ya pikul sama-sama biar kita ringan kan gitu, biar jangan saya sendiri gitu. Ya. Jadi Bapak merasa bahwanya tugas-tugas yang diberikan itu dipikulkan kepada Bapak. Iya benar. Nah, kira-kira tugas seperti apa yang Bapak kerjakan yang membuat Bapak berat gitu dalam mengerjakan? Ya banyak betul ya Bu ya. Pertama jelas tugas sekolah-sekolah. Saya disuruh meminta untuk mengerjakan PMM kinerja guru-guru saya yang ngisi. Untuk dapodik saya jadi membantu operator saya, kerjaan yang kadang untuk ke TU ngantar-ngantar berkas-berkas untuk sertifikasi saya juga, bendahara bos saya juga kan gitu Bu. Jadi banyak kerja-kerjaan yang itu saya merasa sedangkan di sekolah itu kan banyak guru-gurunya, ada TU, ada operator, tapi kok saya yang kerja sendiri. Berarti sini kerjaan semuanya ditempatkan. Iya, luar biasa semuanya. Nah, bagaimana dengan rekan Bapak yang lain? Menurut Bapak adakah yang mungkin bisa membantu Bapak gitu dalam kerjaan ini? Kalau saya lihat di situ guru-guru itu punya berkompeten juga sebenarnya Bu. Cuma mereka berada di zona nyaman ya, karena saya tidak disuruh kepala sekolah, karena saya saya tidak ada SK, karena saya tidak ditunjuk ya diam-diam aja gitu. Jadi orang itu ya pura-pura tidak tahu, entah itu pura-pura bodoh, nggak tahu juga Bu. Tapi kalau saya lihat dari pandangan saya, guru-guru di situ berkompetensi. Nah, kalau memang menurut Bapak guru di sana berkompetensi, sebenarnya apa yang dipikirkan menurut Bapak nih? Kenapa kepala sekolah itu sangat tinggi ekspektasinya terhadap Bapak dalam melaksanakan tugas yang beliau berikan? Kalau dilihat di situ mungkin ya Bu ya, karena saya pahami saya sudah 10 tahun. Itu awalnya di situ ya pegawai negerinya kepala sekolah dengan saya, kami berdua. Dan yang kedua karena saya yang muda di situ. Jadi prosesnya kepala sekolah itu memberikan kepercayaan kepada saya
akhirnya itu terbiasa sampai 10 tahun sekarang kan gitu Bu. Jadi sehingga guru-guru di sana ya merasa ya ada Pak Riyadi, ya udah ada Pak Riyadi yang mengerjakan semua gitu. Jadi istilahnya ini juga udah lama ya jalannya gitu ya Kak. Iya. Nah, karena teman Bapak merasa bahwasanya ini pasti bisa mengerjakan. Nah, adakah mungkin pendekatan Bapak kepada guru dalam hal pengerjaan tugas ini ya? Ya kadang sudah saya diskusikan dengan kepala sekolah, Pak gantikanlah saya, mungkin ya bisa jadi guru-guru lain itu juga mau juga megang ini kan gitu. Dan yang kedua ya kalau memang apa, saya setiap tahun, setiap akhir tahun itu selalu saya diskusikan di saat rapat, saya ingin melepas semua. Cobalah bapak-bapak ibu-ibu di sini bagilah tugas-tugas itu, enggak saya lagi bilang gitu. Tapi kenyataan di lapangan orang itu ya gitulah Bu. Pendekatan yang sudah saya lakukan ya itu mungkin gara-gara terlalu pendekatan itu mereka merasa terlena dengan itu. Jadi saya lagi setahun kemarin saya, tahun ini saya, tahun ini akhirnya muncullah di situ kesimpulan motivasi saya kurang, saya pun malas dalam 2 bulan ini pun sudah saya malas datang ke sekolah kan gitu Bu. Malas saya datang ke sekolah. Nah itulah anak-anak murid pun di situ, Pak kok terlambat sekolah Pak, kok terlambat ke sekolah Pak gitu. Tapi ya udahlah, nggak ada motivasi saya di situ sehingga saya berkesimpulan situ dengan kepala sekolah, Pak pindahkan saya Pak, pindahkan saya Pak, kan sudah 10 tahun saya di sini Pak. Jadi ada mungkin ya itulah kalau suatu benda tuh saya ini mungkin benda yang tidak pas tempatnya gitu. Makanya saya mau dipindahkan aja ke tempat yang mungkin bermanfaat untuk yang lain gitu, motivasi Bapak itu yang menurun ini apakah baru-baru ini atau sebelumnya juga Bapak juga sudah mengalami motivasi yang menurun atau hanya baru-baru ini saja? Sebelumnya sudah, mungkin ini puncaknya lah nih bukan hampir 10 tahun udah puncaknya di sini. Pindahkan saya Pak, pindahkan saya Pak. Pernah nggak motivasi Bapak itu yang tidak menurun pada saat seperti apa? Jelas kalau yang itu waktu masih baru situ, saya lihat di situ kondisi, oh ini sekolahnya bisa berkembang nih, ada potensi nih. Saya lihat anak-anaknya pun, wah ini bisa dibawa nih. Cuman secara beriringnya waktu ternyata yang dilakukan itu seharusnya kita terorganisasi satu kelompok atau satu organisasi dan kerjanya sendiri-sendiri. Nah jadinya apapun ada kegiatan di sekolah, kegiatan di luar sekolah saya yang bawa, kegiatan olahraga saya yang bawa. Jadi itu kesimpulannya Bu. Berarti dulu pernah motivasi Bapak itu tidak menurun ya seperti sekarang Iya. ya. Nah rencana Bapak nih biar motivasi Bapak itu kembali lagi seperti awal dengan anak, apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan itu sudah diskusi dengan ibu, saya terpikir lagi kan gitu. Mungkin ada keegoan dalam diri saya kan gitu. Mungkin ya karena orang itu kan lebih tua dari saya, ada ego saya mungkin, atau mungkin tadi di lapangan mungkin ada omongan-omongan saya yang menyakiti hati mereka. Jadi itu yang membuat mereka tuh ada udahlah Pak Riyadi aja, Pak Riyadi aja, Pak Riyadi aja. Jadi orang tuh nggak bergerak gitu. Jadi itulah yang membuat. Yang kedua, seharusnya saya sudah memotivasi guru-guru di sana, seharusnya ke depan seharusnya lebih semangat lagi saya gitu kan Bu, lebih semangat lagi saya motivasi mereka. Apalagi ada guru-guru tua di situ, seharusnya saya nggak bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang biasa, harus luar biasa karena namanya orang tua kan gitu. Jadi lebih ke saya anggap lagi itu keluarga, saya bantulah yang bisa, mereka pun mereka pun membantu saya. Nah untuk mewujudkan harapan Bapak itu, apalagi untuk melakukan pendekatan dengan Bapak yang lebih tua, nah langkah apa yang ingin Bapak lakukan? Langkahnya jelas di situ ya itulah untuk bercermin pada diri sendiri kan gitu, sadari kekurangan dan kesalahan. Habis itu nanti ya berdiskusi dengan kepala sekolah. Seperti awal di harapan saya itu meningkatkan kompetensi guru-guru, mungkin ya kombel bisa nih kan gitu, kita aktifkan kombel, nah diskusi nanti
misalnya saya satu minggu ini saya jadi apa, jadi berbagi praktik baik, nanti guru-guru lainnya ada jadwalnya terstruktur, nanti ganti-gantian gitu. Nah, itu apa yang Itu yang Bapak inginkan. Iya. Nah, yang akan rencana Bapak lakukan juga ya. Iya. Nah, yang dalam waktu dekat ini yang mana yang dulu yang Bapak ingin lakukan? Lebih ke diskusi dulu lah dengan kepala sekolah, karena kita punya pimpinan di sana kan, nggak bisa ibu kita diskusi dan ya itu pembentukan apa tuh kombel tuh. Kalau dalam waktu dekat yang mana? Dalam waktu paling dekat ya pasti untuk introspeksi diri lah. Kapan itu dilakukan? Introspeksi diri. Ya kalau kita diskusi kayak gini ya mulai sekarang pun sudah menyadar introspeksi diri itu. Baik Pak, jadi Bapak yang akan melakukan waktu dekat ini sendiri, kemudian langkah selanjutnya setelah itu Bertemu kepala sekolah, nanti kita diskusikan tentang kombel, kita kembangkan kombel kita, karena harapan di awal pun memang meningkatkan kompetensi kerja sama-sama kan gitu, sama-sama kerja kan gitu. baik, berarti udah tahu Bapak apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat. Oke, kalau begitu, saya ingin tanyakan lagi nih Pak ya. Jadi setelah kita berdiskusi ini, apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan lega kan gitu, ada teman curhat lah Bu ya, dan saya pun mendapatkan solusi-solusi terkait permasalahan saya yang sebenarnya sudah motivasi saya itu betul-betul turun gitu. Cuman setelah diskusi ini, setelah percakapan ini ya lega dan saya sudah temukan solusi, saya akan melakukannya ke depan. Karena Bapak sudah merasa lega, saya pun senang mendengarnya kalau Bapak lega, dan saya tunggu kabar berikutnya Pak. Siap, Karena kan tadi katanya Bapak juga akan menemui kepala sekolah. Ya. Nah, saya tunggu kabar berikutnya perkembangan dari perusahaan. Oke Pak Riyadi, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga lancar nanti pertemuannya dengan kepala sekolah ya. Iya. Saya pun terima kasih nih Bu, Ibu menyempatkan waktu untuk berbagi solusi dengan saya kan gitu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Oke, Brina. Oke, Pak Fadli. Gimana perasaannya? Sedikit lega Pak Fadli. Oke. Jadi saya tadi juga sudah mengobservasi proses dari coaching yang sudah Bu Dina lakukan, di mana Bu Dina selaku coachnya. Jadi bagaimana Bu Dina menilai nih pelaksanaan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Bu Dina tingkatkan? Saya sebenarnya merasa cukup puas Pak Fadli, karena saya rasanya sudah menjalankan Alutirta sesuai dengan kompetensi yang saya inginkan. Oke. Kenapa Bu Nina bisa menilai seperti itu? Karena di awal saya bertanya kepada coach saya apa tujuannya menemui saya. Kemudian saya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada coach saya. Kemudian saya juga melakukan rencana aksi di mana saya meminta pendapat dari coach saya apa yang akan beliau lakukan untuk menghadapi permasalahannya, sehingga saya juga meminta pertanggungjawabannya kapan rencana yang beliau akan lakukan itu beliau laksanakan gitu. Oke, jadi ini kan yang menjalankan kan Bu Dina ya, yang merasakan juga Bu Dina nih. Kalau kita kasih angka lah, kita kasih skala, kira-kira kalau dari 0 sampai 100% itu sudah berapa persen sih ketercapaian indikator yang Bu Dina inginkan? Mungkin 90% mungkin. Wah, 90% itu nilai sangat tinggi ya. Berarti Bu Dina sangat pede nih ya dengan hasil coaching pada hari ini. Baiklah Bu Dina, mungkin itu perasaan Bu Dina. Kemudian saya mungkin akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya, observasi saya. Mungkin kalau penilaian Bu Dina 90%, saya berani kasih angka di 92%. Luar biasa. Lebih besar dari yang pada Bu Dina bayangkan, karena menurut saya Bu Dina ini sangat bagus sekali dalam mengcoaching coachingnya tadi.
sudah menggunakan alur tirta, kemudian Bu Dina sudah hadir, sudah presence ya, sudah sangat baik sekali. Kemudian diksi atau pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dina ajukan juga pilihannya sangat bagus, sangat berbobot sehingga mampu menggali potensi dari coachinya. Bagus sekali Bu Dina, saya ucapkan mantap. Kemudian bagaimana menurut Ibu terhadap apa yang sudah saya sampaikan nih, apakah ya nggak segitunya, apakah sesuai atau gimana lah Ibu Dina menanggapi apa yang telah saya sampaikan barusan? Saya merasa tidak terbayang dengan penilaian yang Bapak berikan sebenarnya. Sangat luar biasa Bapak menilai saya. Mungkin ini jadi motivasi saya, Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini menjadi motivasi saya untuk lebih meningkatkan lagi diri saya sebagai coach untuk kedepannya, sehingga semua potensi yang ingin saya gali dalam diri saya sebagai coach itu dapat lebih berkembang lagi gitu. Oke Bu Dina, tadi penyelesaiannya 92%, sementara pengamatan Bu Dina merasa di angka 90% nih. Menurut Bu Dina nih, yang 10% lagi yang perlu Ibu Dina tingkatkan nih agar mencapai 100% itu kira-kira apa ya Bu Dina? Mungkin menggunakan kata kunci Pak Pati. Jadi dalam menggali informasi permasalahan dari coach saya harus lebih memanfaatkan kata kunci ini, sehingga coach saya lebih terbuka, kemudian lebih banyak lagi mendapatkan ide-ide terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oke, berarti Bu Dina memilih pada kata kunci ya. Jadi sedikit 10% lagi yang akan Ibu capai menuju 100%. Saya harap itu semua bisa kita wujudkan, bisa Bu Dina laksanakan. Melihat dari proses yang sudah sangat baik tadi ini, saya juga selaku observernya atau supervisornya merasa senang lah, bangga lah memiliki rekan kerja seperti Bu Dina ini. Oke Bu Dina, jadi setelah ini nih, tindak lanjut apakah yang akan Ibu Dina lakukan ke depannya, mempertahankan yang sudah baik atau memperbaiki yang belum baik sehingga tadi angka 90 bisa menjadi 100%? Yang jelas tentunya saya akan memperbaiki diri saya ya Pak Padi. Terutama tadi saya katakan dalam pesanan kata kunci tadi, mungkin saya akan lebih belajar lagi nih Pak Fadli. Bagaimana sih memanfaatkan kata kunci ini semaksimal mungkin. Mungkin salah satunya saya mungkin lebih banyak lagi melihat mungkin video-video coaching, mungkin bagaimana coach itu memanfaatkan semaksimal kata kunci ini untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coachingnya, sehingga coach dapat ide lebih banyak dan dapat menyelesaikan masalahnya ke depannya lebih baik lagi, seperti itu Pak. Super sekali Bu Dina nih, luar biasa. Jadi Bu Dina, kegiatan kita hari ini sudah saya catat semuanya di lembar observasi saya. Boleh kok Bu Dina minta mungkin sebagai bahan pembelajaran, referensi untuk memperbaiki ke depannya, dan ini juga pegangan buat saya minimal untuk menjadi gambaran lah ke depannya aksi saya selanjutnya. Terima kasih Bu Dina atas waktunya hari ini, sudah mulai dari kita observasi, kemudian pasca observasi sudah hadir dengan baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mungkin sampai di sini saja Bu Dina. Oke. Silakan Bu Dina istirahat. Oke, terima kasih Pak Fadli. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.